Bentar Pak, Siap. tadi kenapa tiba-tiba ente keluar ya? Nggak tahu saya juga. Tadi udah di install kok, udah diperbarui kok, udah bentar ya. Siap, Abi. Santai, santai. Ini baru soalnya ini aneh baru sih soalnya berempat nih, biasanya cuma bertiga. Ini ya Allah, ini gambarnya apaan, Pak? Mana yang lain belum ada. Bentar ya, aneh undang dulu. Udah. Biasanya berdua ya, Pak Abi. Kali ini banyak kan. Berempat. Bertiga biasanya. Biasanya bertiga kalau Oh, bukan sekali bertiga tuh. Paling banyak. Mana kak ini? tuh Katiar. Bentar ya, masalah ngetik. Hanan jadi Henan. Baru dua, Pak Abi, yang baru nonton. Penonton bukan jadi acuan kita, Bang. Enggak, maksudnya tadi kan nyariin Kak Hanan siapa? Hena belum ada. Hmm. Udah masuk belum Kak Hanan? Kak Salma. Belum. Ini Kak Tiara ya? Ya, Di ente ada gambarnya, Bang? Yang gede. Ada, ada. Oh, berarti emang aneh bermasalah nih ya. Saya yang Saya bermasalah ya. terlihat, terlihat. Katiara terlihat. Oke deh, Bang apa-apa deh, Abi yang penting suaranya terlihat. aja deh. Kak Hanan masih berusaha masuk nih ya. Kenapa nggak bisa lagi? Nah, sudah. Nggak bisa nih. Oke. Ya, Gimana nih? jadi masuk ya. Udah. Gambarnya masuk ya, Pak Rizky ya. Masuk. Kalau saya masih hitam ini dua-duanya nih. Waduh. oh, Cuman Pak Rizky ada. Tapi nggak apa lah. Ada suara juga nggak? Ada penting ada suaranya. Penting di sinyal saya mungkin di sini. Ya, nggak apa-apa mungkin nanti pelan-pelan masuk ya gambarnya ya. Amin, amin. Insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga ini saya nih nggak bisa lihat wajahnya nih. Kayak ngomong Tapi sendiri ya. saya untung ada Pak Rizky nih, ada Pak Rizky, gambar Pak Rizky. Sebentar. Saya tulis ininya dulu. Kenapa bisa kayak gitu, Pak Abi? Kurang paham deh, kurang paham. Ini baru sih, saya aneh berempat baru sih, biasanya bertiga ya. Paling banyak bertiga. Karena baru berempat Gitu. kali. Baru kali. Jadi pas update sih udah terbaru juga sih. Ya, nggak apa-apa, yang penting suara aja ya. Siap. Nggak apa-apa lah. Apa apa? Kayaknya di teman-teman Rizky ada wajahnya. di teman-teman followers juga kelihatan deh kayaknya. Boleh dong Oh, kelihatan ya, reaction. berarti saya aja yang bermasalah. Heeh. Ya, sebelumnya tadi udah ya ucapin basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kak Selma, Kak manggilnya Kak ya saya. Iya. Apa abang nih? Jangan. Bang. Kalau Kak TJ, kalau Halo. Kak Selma Kak tetap Kak Selma, terus Bebas. Kak Tiara dan Pak Rizky Januar. Kak Rizky. Biasa di sekolah nih ya. Ya, udah lama nggak ketemu ya Pak Rizky ya. Baru Berapa tahun Pak kemarin. Rizky nggak ketemu. Saya pernah Ya, ketemu Pak Rizky tuh di online. Aduh, jangan Pak, tahu Ya, umur kita Kak. sebenarnya deketan. Waduh, siap. Jangan Pak. Ya, Siap, mangga. ya Kak Selma, Kak Tiara dan Bang Kije. Bang Kije ya, Bang Kije, saya ngundang. Sebelumnya saya terima kasih dulu nih kepada teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya ya. Saya manggil kakak-kakak semuanya ya. Semoga benar-benar kakak ya. Saya paling muda mudah-mudahan ya. Ya. Tapi sekali lagi bukan bermaksud
rasis usia ya. Jadi sebelumnya terima kasih buat Kak Selma, Bang KJ, dan Kak Tiara udah mau bergabung di konten saya nih. Ini saya emang lagi apa ya, lagi mau belajar, intinya belajar buat pribadi saya. Kemudian ada fasilitas IG ini, semoga bisa bermanfaat juga ke teman-teman yang lainnya. Amin, amin. Jadi ini Amin. baru ya, ini baru saya apa namanya, konten ini sebetulnya masih berhubungan sama apa namanya, isi IG saya di beberapa bulan ini ya. Ini nanti masih berhubungan. Mungkin yang ngikutin IG saya mungkin apa namanya, paham gitu ya. Jadi ini masih salah satu ada hubungannya ya tentang apa namanya. Intinya sih ini tema ini hulu dari semua pengembangan diri ya, yang saya sudah tulis di broadcast juga, bahwa mengenal diri ini temanya ini ya teman-teman ya. Who am I ya ini. Maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Ini saya ini baru kepikiran ini sih ya, apa namanya, berapa pekan lalu. Kemudian setelah saya cari-cari ternyata ada buku tema ini juga nih. Tulisannya saya lupa. Jadi intinya ini ya, temanya bukan bermaksud buat pranikah nih ya. Ta'aruf you dengan diri sendiri, kemudian buka kurung tips menemukan minat dan bakat. Ya, jadi itu teman-teman semuanya, nanti kita ngobrol aja, santai aja. Kak Tiara, Kak Selma, karena saya di sini nggak bisa lihat nih. Waduh, sampai sekarang. Sampai sekarang nggak Waduh. tahu ini kenapa. Semoga santai aja sambil apa namanya, sambil ngobrol, boleh sambil ngopi dan lain-lain. Sekitar ya 45 menit ya. Kalau misalkan nanti nambah waktu durasinya karena baru mulainya telat tadi, bisa. Kalau teman-teman mau tanya juga nanti bisa. Tanyanya tapi bukan ke saya, tanyanya ke Pak Bang KJ, Kak Selma, dan Kak Tiara aja. Saya cuman jadi pendengar aja. Ya, itu kurang lebih itu prolog dari saya ya. Nanti kita ganti-gantian aja ngobrolnya. Bukan kita ya, Pak KJ, Kak Selma, dan Kak Tiara, nanti ganti-gantian aja ngobrolnya. Saya sih cuman dengerin aja. Sebelumnya saya sapa dulu ya Kak. Kalau Kak Selma tinggalnya di Bogor ya Kak Selma ya? Iya, di Bogor. Di kota. Di Bogor. Kalau Bogor kota. Kalau Kak Tiara di mana Kak? Kalau boleh tahu. Ya sama, kita di Bogor kota juga sama. Sama di Bogor ya. Kalau kita di pinggiran Bogor ya Pak Kak Bang KJ ya, di pinggiran Bogor ya. Di perbatasan Bogor. Saya nggak di perbatasan, Pak. Oh enggak ya. Saya kan di tengah, agak di tengah. perbatasan. Oh iya, di tengah ya. Kalau Bang KJ ini di Sukma Jaya, Bang KJ ya, dekat Iya. Masjid Merah ya kalau teman-teman tahu ya. Tuh, Depok. Oke. Ya, itu teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan saya jabarin profilnya, mungkin teman-teman udah ada di flyernya dibuat juga ya. Ini coach semua nih ya, mungkin ya, tiga-tiganya ya. Belum nih. Coach semua nih, ada OTW. Kak Selma juga, OTW coach ya. Kemudian Bang KJ, Kak Tiara juga penggerak kalau nggak salah dari profil penggerak. Mungkin suka bergerak ya. Suka bergerak. Kalau saya hanya ini aja, apa namanya? Fasilitator bertumbuh ya, nanti Pak. membuka bertumbuh. Iya. Itu teman-teman semuanya. Mungkin saya buka dan kita mulai dari, saya udah dengan baca basmalah ya. Kita mulai dari Kak Selma mungkin ya. Kak Selma mungkin bisa ngasih duluan insight-nya ke kita semua tentang tema ini. Karena saya lihat ya, mungkin mohon maaf nih jadi stalking ya, maksudnya di story-storynya Kak Selma kan tentang ini ya, banyaknya ya membahas tentang minatnya. Mungkin Kak Selma bisa memberikan sedikit apa namanya, insight dari Kak Selma. Silakan Kak Selma dulu mungkin. Waduh, ini apa nih? Langsung ditodong nih. Santai aja tapi ya Kak Selma Ini ya. apa nih? Kita kan judulnya Ini saya ngobrol masih ya. belum bisa ngeliat ini. Waduh. Iya. Ini ya yang bisa ngeliat berarti Bang KJ aja, bisa ngeliat Bang KJ aja berarti. Iya. Ya, ini kan temanya ngobrol ya. Mungkin sedikit aja karena kita berempat juga, jadi mungkin bisa ngasih insight-nya gantian. Kalau dari aku sih sebenarnya mungkin cerita sedikit ya, kenapa aku beberapa tahun ini fokus berbagi ke teman-teman, khususnya tema yang kaitannya sama bakat minat. Karena aku tuh pernah ada di posisi yang aku punya kakak,
kakak kandung aku tuh pernah ada di posisi yang kena mental health karena salah penempatan sekolah gitu. Padahal sekolahnya sekolah bagus, ya bagus lah sekolahnya gitu. Dan dia suka gitu. Di awal emang kelihatannya suka karena kan waktu itu sekolah SMP. Tapi ternyata mental health-nya kena tuh. Dan itu yang menyatakan psikiater kalau nggak salah. Itu dulu banget itu tuh. Kakak aku tuh kena itu. Jadi salah satu hal yang bikin trigger aku kenapa aku bergerak di sini juga adalah salah satu itu. Dan juga aku tuh ngerasain betul bahwa waktu before afternya aku menemukan bakat sama enggak itu tuh beda jauh gitu. Dan aku yang dulunya super pendiam, aku yang dulunya nggak pede, aku yang dulunya pokoknya kalau dibilang insecure mah super lah ya, super insecure dibandingkan anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi setelah aku mendapat apresiasi, kepercayaan dan pede bahwa aku nih punya bakat minat loh. Itu tuh aku merasa hidup aku tuh 180 derajat berubah gitu. Dan karena perubahan itu dan aku ngerasa ini tuh penting woi gitu kan. Jadi kayak dan aku ngerasa ini tuh orang-orang harus dapat ini. Sedangkan di sekolah, di instansi pendidikan itu nggak diajarin itu. Jangankan di sekolah umum gitu. Kadang-kadang di keluarga pun itu tuh nggak diajarin. Nggak banyak orang yang concern ke sana. Akhirnya aku memutuskan untuk, oh iya nih, ini keresahan aku dan aku ngerasa ini banyak manfaatnya, ya udah aku fokus ke sana. Dan aku pikir banyak orang yang punya masalah di sini gitu. Jadi mungkin mulai dari why gitu ya, why kenapa kita perlu memahami bakat minat kita, karena kalau kita menemukan diri kita tuh bener merasa oh iya ya, aku tuh punya kelebihan kekurangan gitu. Jadi nggak perlu ngerasa insecure yang berlebihan atau aku tuh ya aku emang punya kekurangan, tapi di balik itu aku punya kelebihan gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus ke kekurangan, tapi fokus aja ke kelebihannya, kekurangannya ya udah cukup tahu dan kita ngerasa ya udah tahu aja gitu, tahu dan mengakui, menerima, nggak usah menyalahkan diri karena nggak ada juga orang yang sempurna gitu. Jadi mulai dari hal itu aja sih singkatnya gitu. Gitu. Iya. Iya. Jadi emang awalnya tadi ya, Ya. Mas Nama ternyata introvert juga ya. Kemudian Iya. ada latar belakang yang tadi ya, yang ada saudara yang apa tuh, kakak ya, kakak apa adik tadi kak? Kakak. Kakak ya kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat kakak. Ini pas nih sama Bang KJ mungkin ya, Pas apa? konten self healing. Kalau saya lihat di Instagramnya akhir-akhir ini kan apa namanya, bahasnya tentang healing ya. Nah, mungkin Bang KJ bisa ngasih insight-nya ke kita semua, ke saya dan terutama khususnya dan teman-teman semuanya. Insyaallah. Terkait tema ini ya, kemudian nanti bisa dielaborasi lagi sama Bang KJ nantinya. Silakan mungkin Bang KJ. Baik. Terima kasih Kak Abi. Mohon izin Kak Tiara, Kak Selma ya. Kalau saya benar ya, saya akhirnya berada di jalan ini sebenarnya adalah dari sebuah perjalanan panjang ya. Dari punya rasa insecure gitu ya, overthinking dan berbagai macam banyak hal. Pasti memang kalau dilihat dari luar banyak orang yang terkadang masuk iya punya overthinking, masuk iya punya insecure ya. Tapi kan itu sesuatu sunatullah ya di jalan sebuah manusia. Pastinya manusia dalam ketenangan raganya pasti ada keriuhan di dalam pikirannya. Dan itu saya temukan beberapa tahun terakhir ini, yaitu untuk membangun minat dan bakat tadi yang Kak Selma katakan memang perlu kesadaran gitu ya. Perlu hidup penuh kesadaran, perlu hidup penuh arti gitu ya. Karena seringkali ternyata kita seringkali susah menemukan minat dan bakat karena kita tidak pernah hidup dengan penuh kesadaran gitu. Kita seringkali melihatnya bukan lagi pada diri kita, tapi melihat pada apa yang dilihat oleh mata gitu ya. Dan seharusnya memang untuk menemukan minat dan bakat kita harus perlu hadir utuh, kemudian melihat lebih dalam kepada diri kita, siapa diri kita. Dan menurut saya Pak Abi, kakak-kakak gitu ya, saya juga pernah mengalami itu, bingung mau ngapain ya gitu ya, mau ngelakuin ini takut dikata apa, mau ngelakuin ini takut dikata apa gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah salah satu akar ya dari insecure, kemudian bertumbuh jadi overthinking, bertumbuh jadi hal-hal yang lainnya, sehingga nanti punya masalah di kesehatan mental juga kan. Belum lagi kita takut dengan penilaian orang dan sebagainya. Nah, akhirnya sebenarnya kunci dari semua ini adalah kita menjalani hidup penuh kesadaran.
akhirnya kita mengetahui, bahasa simpelnya mungkin gini deh, kita nggak perlu lihat-lihat atau nggak perlu jauh-jauh apa sih minat kita, apa sih bakat kita, mungkin nggak usah jauh-jauh dulu situ. Tapi kita berpikir apa sih sumber daya yang kita miliki. Contoh, kita punya badan seperti apa, kemudian kita punya keluarga seperti apa, kita punya saudara seperti apa, kita punya sahabat seperti apa. Mungkin itu sih Pak Abi, kunci awal untuk kalau saya memulai untuk menemukan minat dan bakat saya adalah dari kesadaran dulu saya punya apa. Gitu. Setelah saya sadar punya apa, baru saya berusaha menemukan minat dan bakat saya. Mungkin gitu Pak Abi. Makasih. Ya, nggak usah manggil Bapak kali ya, Kak. Lupa. Bang DJ ya. Adi aja. Kasih Di sini kan di Mas sekolah ini. Iya. Ini Ya, terima coach kasih emang Bang beda DJ ya. Aduh. Iya nih, luar biasa ya quotes-quotesnya ya Kak Selma ya. Serasa dengerin Pak Zamil aja ini kayak barusan. Waduh. Insya Allah. Ya, itu mungkin terima kasih Bang Kijay ya. Nanti kita ngobrol acak aja ya. Kemudian nanti saya urutin dulu nih. Mungkin Kak Tiara bisa memberikan message juga ke kita semua. Ya, Mungkin Kak Tiara masih bergabung? Ya. sih. Masih ada. Oke. Ini saya belum Terima kasih, keluar gambarnya. ya terima kasih Kak Abi, izin juga buat coach coach siapa tadi? Aduh. Bang DJ aja manggilnya, jangan coach. DJ sama Kak Selma Iya. ya. Sebenarnya insight dari aku sendiri bagaimana menemukan bakat sama minat aku sebenarnya satu hal yang aku ketahui sekarang, tapi sebenarnya dari sebelum-sebelumnya tuh udah aku lakukan, cuman kesadarannya dari sekarang-sekarang nih. Aku ingat banget dari kata-kata Kak Selma, salah satu mencari bakat kita itu dengan melakukan banyak hal gitu, bertemu banyak orang. Nah, dari SMK kan aku ngambil jurusan teknik komputer jaringan, sedangkan di kuliah aku ngambil jurusan pendidikan. Dan aku ngerasain di kuliah itu, oh ternyata emang ini jalur aku gitu, pendidikan. Padahal di SMK sebelumnya beberapa kali dan beberapa kesempatan tuh guru memberi kesempatan buat siapa yang paham itu menjelaskan. Nah itu kan secara tidak langsung tuh aku ada bakat di situ. Cuman aku belum kenal gitu dengan diri aku sendiri. Dan aku juga suka dengan hal-hal yang berhubungan sama anak kecil gitu. Tapi tergalikannya ketika aku mengikuti organisasi, ketika aku terjun di dunia anak petani cerdas juga, yang penggerak anak petani cerdas itu, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan yang lainnya, dan sampai aku menemukan, oh ternyata emang bidang aku tuh di pendidikan. Itu sih sebenarnya ya aku membuktikan sendiri gitu dengan perkataan-perkataan Kak Selma gitu. Ketika kita aware dan ketika kita memulai banyak hal, kita mulai tahu nih, oh ternyata emang diri aku di sini gitu. Aku nyaman, aku bisa menguatkan apa yang menjadi kelebihan kita tadi seperti kata Kak Selma, dan aku benar-benar setuju perkuat itu gitu. Dan yang mana hal yang apa ya, itu bukan basic kita, ternyata ya udah gitu, kita nggak fokus ke sana gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih Kak Tiara. Ya, luar biasa nih. Dari 3 ini saya hanya nggak bisa ini, tak menambahkan takut salah. Nggak apa-apa ditambahin. Apa Pak Abi? Ya, tadi saya tertarik sama Kak Tiara ya, apa namanya, benang merah Kak Tiara ya, bahwa ketika kita ingin lebih mengenal diri kita, lakuin banyak hal. Itu yang pengalaman saya yang akhirnya saya lakukan nih beberapa bulan ini semenjak corona lah ibaratnya. Corona kan akhirnya sering di rumah ya. Sebenarnya saya nggak terlalu aktif di Instagram ya beberapa tahun, makanya follower saya itu nggak banyak karena Instagram saya jarang lihat, paling WhatsApp kalau misalkan di handphone itu. Yang kebutuhan kerjaan juga paling WhatsApp juga. Nah semenjak corona akhirnya saya jadi sering buka Instagram gitu kan. Kemudian saya mikir bahwa apa yang bisa saya lakukan di rumah gitu kan, karena lebih banyak di rumah. Akhirnya saya buat beberapa kegiatan, kemudian jadilah tuh kemarin udah yang ke-15 yang kemarin ya. Kemudian saya ketemu sama banyak banyak orang juga di di kegiatan yang saya buat. Kemudian ketemu tokoh-tokoh yang membuat saya akhirnya terbuka, membuat ada rasanya tuh minat gua tuh di situ gitu.
misalnya Ya. gitu ya. Ketika mungkin Bang KJ tahu ya bahwa saya lagi tertarik sama pengasuhan misalkan gitu. Hmm. Ada yang beda aja sih kalau misalkan kita minat sama tertarik tuh kita ngelakuin itu tuh Seneng ya. kayak beda gitu. Mungkin orang lain tuh ngelihat kita tuh ini ngapain sih si Abi gitu ngobrol-ngobrol gituan gitu kan. Aneh gitu kan. Kemudian bisa berkorban gitu, bisa berkorban waktu pertama, berkorban tenaga, bahkan uang gitu kan. Mm-mm. Dulu saya sempat sempat sama teman-teman di Bang KJ juga ya ngelakuin namanya ngopi keayahan gitu kan. Malam-malam tuh saya kumpulin ayah-ayah, kemudian hujan gitu kan, hujan-hujan, kemudian tetap ngobrol di situ, kegiatan di situ. Mungkin dilihat orang tuh ngapain sih ini si Abi gitu kan, ngelakuin itu gitu. Tapi dalam diri saya senang gitu. Kemudian akhirnya jadi ringan aja gitu ngelakuin itu. Mm-mm. Mungkin yang saya dapat dari Kak Tiara tadi bahwa ketika kita melakukan banyak hal, kita akhirnya diberi jalan sama Allah mungkin untuk menemukan minat kita gitu. Mm-mm. Benar. Karena kita kan nggak tahu nih diri kita ini ya, mungkin kita pernah ini juga ya teman-teman ya ngerasain gitu ketika ditanya sama orang apa warna kesukaan gitu. Kadang kita suka bingung kesukaan gue apa ya warna kesukaan gue. Apa cita-cita lu dah gitu, cita-cita lu sekarang apa gitu. Mungkin ya kalau waktu kecil kita nunjuk jadi dokter, jadi guru, jadi apa gitu ntar. Cuman ketika kita udah lulus kuliah, udah merasakan banyak hal, akhirnya terdistrak sama lingkungan dan diri kita juga. Akhirnya ketika kita ditanya cita-cita gitu mungkin masih mikir dulu cita-cita gue apa ya gitu kan. Karena nggak belum menemukan itu. Kan di usia-usia kita ya di usia kita gitu. Widih. Mudah-mudahan ya sih 20 ke atas sampai 25 gitu kan, 25 gitu. Akhirnya mencari itu gitu. Gitu. Itu sih mungkin ya, saya mah bukannya ini ya, cuman bukan nambahin ya. Cuman covernya aja. Kita semua bisa nambahin gitu. Dan yang lain kita random aja ya. Saya nggak nunjuk-nunjuk ya, mungkin masih ada waktu. Atau teman-teman yang mau bertanya dan ngasih masukan di komentar juga boleh ya teman-teman. Iya sih, aku setuju banget gitu dengan apa yang dibilangin sama Bang Abi ya. Terlebih dengan kemarin tuh lagi gempor-gempornya COVID gitu kan, sampai kita di lockdown dan juga sampai ada PPKM dan segala rupa gitu. Ada yang kata-kata kayak gini, aku jadi koki dadakan gitu, karena emang saking kagak ada kegiatan di luar, terus melakukannya emang ternyata nemuin minat sama bakatnya di situ gitu malah. Ketika kita mencoba hal ini itu dan ternyata hal yang selama ini kita nggak ketahui gitu, dan itu mungkin itu salah satu hikmah dari kondisi kita juga sekarang gitu ya. Iya, COVID. Iya, benar-benar. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman mungkin yang mau tanya juga boleh ya. Ini kalau nggak ada yang nanya nih kita bubar nih. Enggak kok enggak. Ya mungkin Kak Tiara atau Kak Bang Kija mau nambahin lagi sebelum kita udah tuh. lagi. Enggak. Mau ngomong Bang Kije mungkin. Silakan Kak Selma dulu aja, silakan. Waduh. Iya, ya mungkin yang masih berkaitan ya, karena ini temanya ngobrol ya. Nah, temanya ngobrol, jadi mungkin nggak begitu urut ya. Karena Kak Tiara tadi menyampaikan tentang berkegiatan, itu salah satu bagian dari kita menemukan bakat kita adalah banyak berkegiatan. Kan memang cara gampangnya memang 3B gitu. Kalau buat gampang ingetnya 3B itu banyak beragam aktivitas atau beragam kegiatan lah ya. Terus banyak ketemu orang, sama banyak wawasan. Nah, 3B ini, ketika kita sudah melakukan 3B ini, insya Allah kita tuh lebih gampang buat menemukan bakat kita. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tuh ya, mungkin adik-adik yang masih SMP, yang masih SMA gitu kan, sekarang itu nggak tahu ya. Aku sih ngerasa karena ada HP ini jadinya kan tantangannya lebih besar ya. Teknologi yang sekarang serba mudah kadang-kadang bikin kita tuh milih yang mudah gitu. Ya udah main di dalam, udah ada yang nyaman ngapain keluar-keluar gitu. Jadi hal-hal itu tuh bikin kita sedikit berkegiatan. Kadang-kadang efeknya kita juga jarang ketemu orang, jarang bertemu sama orang-orang yang padahal di luar sana tuh ada orang-orang keren yang banyak, yang kita bisa menemui banyak karakter di sana. Nah, padahal kalau kita pengen
mengetahui bakat minat kita, ya kita harus mencoba banyak hal. Ya beragam aktivitas, misalnya dengan kita ikut komunitas dan banyak hal gitu. Dan itu yang emang harus dilalui buat teman-teman yang pengen menemukan bakat minat kita. Nah, itu sih palingan singkatnya gitu. Jadi jangan sampai kita yang ngerasa udah nyaman di dalam rumah aja terus nggak mau berkegiatan. Atau ada juga adik-adik yang kadang-kadang tuh teman-teman yang kadang-kadang tuh takut mencoba sesuatu hal gitu. Ntar kalau aku nyoba ini, ntar gagal gimana, ntar diketawain gimana, ntar diejekin gimana, ntar ada yang ngebully aku gimana, ntar kalau dianggap ih aneh gitu gimana gitu. Jadi pikiran-pikiran yang kita takutkan gitu, hal-hal yang kita takutkan itu kadang-kadang bikin kita nggak melakukan apa-apa. Jadi ya udah coba aja. Toh kalau kita nggak berhasil atau kita mendapat suatu hal yang kurang kita senangi, ya udah toh nggak akan sampai gimana-gimana dalam hidup kita. Istilah simpelnya sih kalau kita pengen mengetahui apa makanan favorit kita kan harus banyak mencoba makanan itu gitu. Kita nggak bisa mengklaim, oh ya di antara buah durian, apel, mangga, kita suka yang mana kalau kita nggak pernah mencoba 3 buah itu. Makanya ketika kita pengen mencoba, kita pengen bilang bahwa kita tuh suka durian loh gitu. Maka ya coba durian, coba apel, coba mangga, itu baru kita bisa bilang, gue ini paling suka sama durian. Gue paling nggak suka sama apel, contoh gitu. Jadi sama seperti makanan juga yang kita bisa mengklaim, oh kita suka makanan ini, kita suka aktivitas ini, ya kita harus mencoba itu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Cuma kalau memang mau memastikan itu baru bisa pakai tools. Tapi dasarnya memang lakukan 3B itu. Itu. Gitu. Silakan. Oke, bener tuh. Tadi setuju banget sama Kak Selma, Kak Tiara, betul Kak Abi gitu ya. Memang kunci dari semuanya adalah jalani aja gitu ya, mencoba. Iya benar. Tapi sebenarnya kan akhirnya di era pandemi ini, di mana teknologi semakin mudah ditemukan, kemudian juga bertemu semakin mudah juga, tapi akhirnya muncul kecemasan semakin tinggi gitu ya. Aduh, Rasa iya, takut untuk mencoba tuh. Jadi kadang-kadang bener tuh. Rasa ingin mencoba ada, tapi untuk mendekati pada rasa ingin mencoba itu pasti muncul rasa lain tuh. Gitu, takut nanti gimana ya saat mencoba, lalu apa perkataan apa-apa itu. Nah, makanya tuh kalau saya bilang sebenarnya ketika kita ingin mencoba, kita perlu bangun self talk tuh dalam pikiran kita. Bahwa apa yang nanti akan kita temukan di depan sana gitu. Jadi membangun pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan diri. Sehingga ketika mencoba bukan lagi hanya mengetahui rasanya, tapi lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau kayak Kasel kan belajar NLP itu Kasel ya. Jadi kayak mensinkronisasi antara pikiran, perasaan dan fisiologis gitu ya. Karena penting banget tuh ketika kita mau mencoba sesuatu, kita perlu sinkronisasi itu. Karena kalau ada sesuatu yang ingin kita ubah, berarti kita perlu bangun state of mind di sana, perlu koordinasikan antara pikiran, perasaan, hingga muncul gerakan-gerakan yang memberdayakan. Jadi sering banget kalau kita gagal mencoba, sebenarnya bukan karena ada rintangan di luar sana, tapi rintangannya ada di dalam diri kita. Karena ada kekhawatiran yang muncul di dalam pikiran, lalu membentuk ketakutan di dalam perasaan, hingga membuat gerakan kita menjadi lambat. Gitu. Makanya perlu dibangun seharusnya adalah merubah apa yang kita pikirkan, hingga muncul sesuatu perasaan yang memberdayakan dan memulai langkah-langkah pasti. Mungkin itu, Pak Abi, Kak Selma, Kak Tiara, dan teman-teman yang perlu dilakukan untuk memulai hal itu pertama. Benar. Iya. Sepakat. Iya, Kak Tiara mungkin mau bicara? Saya hanya dengar aja nih. Sebenarnya ya gak jauh sih sama apa yang aku sampaikan tadi. Cuman ya, ya banyak kenalin diri aja ya sama kita banyak hal-hal. Terus yang aku ketahui juga apa ya, sebagai anak rantau nih, ketika kita keluar dari zona nyaman kita gitu, ketika kita melakukan hal di berbeda tempat gitu kita sekarang itu, kita bakalan menemukan banyak hal, kita bakalan belajar banyak hal juga gitu, baik dari segi kedewasaan diri kita gitu, baik dari segi ya banyak hal yang kita dapat gitu. Ya sebagai anak rantau kita bakal mengetahui watak-watak orang seperti apa gitu. Terus juga sikon lokasi apa daerah itu seperti apa. Di situ juga kan kita secara tidak langsung kayak
belajar dengan diri sendiri gitu, harus seperti apa gitu. Nah, itu kan kayak membangun diri kita juga, mendorong kita buat, oh ternyata aku nggak bisa nih di sikon ini, oh aku ternyata harus mendewasakan diri dengan melakukan kegiatan seperti ini gitu. Itu sih. Ngerantaunya di mana, Kak? Kalau boleh tahu, Kak? Saya dari Ya, daerah mana Sumatera asalnya, Kak? Selatan, Oh, Sumatera. Palembang. ya. Palembang. Ya, ini saya juga kadang suka iri sama anak-anak rantai. Iri deh tuh. Coba, emang irinya gimana? Sebagai, Saya anak terakhir ya, aduh, anak terakhir yang biasa dijamu gitu. Laki-laki anak terakhir, kemudian yang biasa dijamu. Akhirnya sempat 6 bulan ya waktu itu saya keluar rumah keluar rumah. keluar rumah ikut kosan sama teman saya dari Aceh ya. 6 bulan tuh saya bertahan apa namanya, nggak pulang ke rumah gitu, paling pulang ke rumah kalau lagi 2 pekan sekali gitu, atau walaupun dekat kosannya sama rumah saya, beda 5 kilo Waduh, 10 kilo kalau nggak salah ya. Itu Bisa udah pakai jauh motor banget. masih bisa cepet jauh 15 menit banget. 15 menitan lah di sini. Waduh, Nah, akhirnya saya coba itu 6 bulan ya, 6 bulan, kemudian ngerasain gimana ngirit-ngirit belanja gitu kan, uang. Kemudian malam aduh. tuh kadang sama teman saya itu kalau misalkan nggak ada yang bisa dimakan gitu kan, kita bikin aja nasi gitu, nasi kemudian di dapur sekolah ada kan, kebetulan kosan deket sekolah ya, dapur sekolah ada apa di situ kita buat di situ gitu, buat apa ya gitu, buat telur kayak buat nasi goreng gitu, akhirnya berdua makan sama satpam gitu bertiga. Itu pengalaman berharga sih di 6 bulan itu ya. Kemudian akhirnya saya keluar apa namanya, bukan yang nggak kuat mungkin ya. Nah, saya mikir lagi nih, budgeting ketika saya kosan sama di rumah kayaknya lebih banyak kosan kan, akhirnya ya udah deh belajar dari kosan kemudian bisa diterapin di rumah akhirnya itu. Kalau teman saya itu masih ngekos juga sekarang, mungkin Bang Kiji juga tahu. Jadi itu dari Aceh beliau ya. Itu saya karena ada dalam tanda kutip iri gitu kan, pengen tahu saya bisa survive nggak sih di ketika saya keluar rumah tanpa jamuan orang tua gitu kan. Kira saya bisa menemukan apa namanya sense itu gitu, perbandingan itu. Itu mungkin ya apa ya, saya cuman bukan teori ya, mungkin teorinya tadi udah banyak banget dari Kak sama Bang Kiji dan Benar. Kak Tiara. Luar biasa. Kalau saya emang senang buat ngelakuin apa gitu, cuman akhirnya nggak mikir dulu, nggak tahu ya, mungkin saya belum tes Steven sih ya, nggak tahu ya, saya Itu masih kalau kelewatan. Saya kalau nggak mikir panjang gitu, nggak mikir panjang nih ntar bagaimana ya, nanti lakuin aja dulu gitu kan, praktek selesai gitu kan, itu ada jadi Kak gitu, Selma di TM ya? walaupun nggak bagus, ya, walaupun nggak bagus juga ya kayak gitu ya. itu di satu sisi bagus loh, Kak. Itu namanya bakatnya kalau di TM namanya activator. Ngelakuin dulu, mikirnya mah nanti. Hmm. Kayak pokoknya Apa tuh? ada bakatnya namanya activator. Jadi udah yang penting jalan dulu, mikir mah nanti sambil jalan juga bisa. Dan itu apa ya? Kalau aku sih nggak jarang ya nemui orang yang bakat activatornya rendah, itu biasanya malah lama eksekusi gitu. Nah, di satu sisi orang yang bakat activatornya tinggi, ini kalau misalnya ya, misal activatornya tinggi, ya udah cepet eksekusi gitu. Ya, walaupun kadang-kadang ada plus minusnya aja gitu. Gitu sih. Bakat juga tuh. Bedanya bakat di TM sama di Steven gimana? Apa tuh, Kak Selma? Oh ide. Tanya ya. Nggak apa-apa. Ini kan diskusi aja ya. Aku pernah nyoba di Iya. Steven ya. Aku tuh dulu waktu SMP pakai Steven. Dulu waktu aku pertama kali tahu bakat aku tuh karena pakai Steven waktu SMP. Nah, waktu itu keluarlah hasilnya feeling introvert gitu. Nah, Wow, waktu good. jadi mengidolakan Pak Jamil lah karena Yes, sama-sama orang FI Pak ya. Jamil feeling introvert ya. Iya, benar. Nah, karena emang orang feeling, akhirnya menekunilah dunia ya training gitu kan. Nah, tapi semakin kesini aku semakin bertanya-tanya bidang apa sih trainingnya yang aku pengen dalemin gitu. Yang paling cocok buat aku bidang apa gitu. Setelah nyoba bertahun-tahun dan ternyata aku
ngerasa kok kayaknya ada kecenderungan ke bidang-bidang tertentu, tapi pengen mantepin lagi. Akhirnya nyoba lah talent mapping. Dan waktu nyoba talent mapping itu usia sekitar 20 tahun. Nah, akhirnya ikutan karena nyoba dan oh iya hasilnya menurut aku bagus nih gitu. Terus aku cobalah ikutan trainingnya di basic sama dynamic. Terus menjawab dari pertanyaan Bang KJ, jadi bedanya Steven sama TM apa gitu. Sebenarnya itu sama-sama aja, intinya mah buat mengetahui bakat dan minat gitu. Toh sekarang juga ada banyak kan, ada MBTI, ada tes-tes lain tuh banyak banget gitu. Nah, tapi kalau secara khusus sih Steven dan TM itu bedanya, kalau Steven tuh kan anak kecil pun bisa ngisi ya Bang ya. Kan Iya. pokoknya kan sidik jari ya, anak usia berapa tahun aja, balita juga kan bisa kan. Oh iya ketahuan nih gitu. Jadi cepat buat buat mengembangkan gitu. Enak nih arahnya gitu. Waktu aku SMP pun aku mungkin kalau pakai TM belum bisa, tapi kalau pakai Steven udah bisa gitu. Jadi kelebihannya Steven tuh menurut aku enak di gampang, mudah gitu. Iya. Praktis Tapi ya. praktis, benar, praktis gitu. Tapi kurang nyamannya, ya ini aku ya, dari aku ya, bukannya mau Hmm. gimana-gimana sih. Cuma kalau dari Gak aku, apa-apa. ini takut di gimana-gimana ini. Tapi Enggak, kalau saya dari bukan aku, apa-apa. Saya bukan promotor Steven nggak. takut yang nonton ini. Halo kakak-kakak promotor. kita kita teman kok. Kalau di Steven kurang nyamannya kalau aku karena ini sedikit pembagian kan cuma berapa tuh STI F in 5 ya, 9 berarti. Iya. 9 aja gitu. Nah, kalau di TM itu pembagiannya ada 34 bakat. Jadi lebih detail. Kalau bicara detail, bicara spesifik, TM jauh lebih spesifik, tapi memang lebih ribet karena ngisinya harus 1 jaman. Jadi lebih ribet dan usia-usia tertentu aja yang bisa usia 16 tahun ke atas yang udah melewati 3B tadi. Nah, kalau Steven enaknya itu gitu. Jadi karena pembagiannya cuma 9, jadi aku sih ngerasa kurang kurang spesifik dan agak-agak ada sisi judge gitu deh. Kalau aku sih ngerasanya. Wah, kok gini perasaan gue nggak gini. Tapi ya banyak benernya juga sih. Gitu. Ini jadi Good. ke arah sini nih. Keren. Terima kasih. Soalnya Iya, siap. saya juga udah tes Steven. Oh iya. Apa, Bang? Ya. Insting. Oh, siap. Serba bisa. Iya benar, insting serba bisa. Itu alasan saya menjalani coach karena insting dominannya kan dia bertumbuh untuk membantu ya. Jadi membantu Iya. adalah jalan ninjanya insting. Jadi Iya coach benar. menjadi pilihan saya buat jadi jalan ninja gitu. Mantap. Iya. Silakan Pak Abi Kak Tiara. Ngobrol berdua. Seru aja. Aduh. Enggak. Saya belum Steven, jadi belum nyoba. Saya apa namanya, ngeh hal-hal kayak gini tuh baru sih ya. Enggak Belum apa. lama ya. Karena saya orangnya itu belum ya, mungkin tahu background minat bakat ya setelah ngajar di tempat kami ini sama Bang Kiki. Nama sekolahnya apa, Ya, Bang? ya 20 tahunan ya. Kebun main namanya. Kebun main. Bagus banget namanya, kebun Iya. main. Main ya gitu. Iya, Sekolahnya main. main. Sekolahnya main. Sekolahnya di kebun sambil main-main. Serius? Konsepnya Jadi usia kayak sekolah 19 gitu ya saya berarti. Iya betul. Oh, mantap. Keren. Pak Kijay lebih tahu nih. Jadi kalau mau sesi kebun main nanti nggak di sini ya. Ya. Lanjut. Ya. Ya jadi itu ya teman-teman. Itu kalau pengalaman saya belum apa namanya, belum tes gitu ya. Ini ada komentar menarik nih. Oh iya. Valid nggak sih tes minat bakat gitu? Wede. Nah, tuh Saya ya. pernah dengar gini nih Kak ya. Mungkin nanti sebelum dibahas ya. Wah. Dari guru saya juga ya, bahwa bakat itu sebetulnya ini ya, bakat itu kan apa namanya, bisa diukur dari usia atau enggak tuh masih ada perdebatan gitu kan. TM pun Ya, talent mapping misalnya, talent mapping di sekolah
sekolah lagi jadinya. Maksudnya hal-hal ya, ada sekolah tertentu yang belum percaya dengan TM itu. Kemudian ada yang sudah fokus Sekolahnya gitu. Karena Pak kan Abi ya. anak-anak itu ya, Nggak apa-apa. anak-anak atau usia SD, usia SMP dan lain-lain dia SMA itu kan masih menemukan pola gitu kan. Benar. Nah, mungkin ini bisa nanti bisa dikasih tambahan juga mungkin dari sisi Kak Selma, Bang Boleh, KJ boleh. dan lain-lain itu nyambung ya. Valid nggak sih tes minat bakat itu? Apakah minat bakat itu nggak ada waktunya gitu kan? Kemudian jalan begitu saja, kemudian nantinya ketika di usia berapa baru kita menemukan, dan apakah ada relativitas gitu kan, masing-masing orang beda-beda gitu kan. Nah, mungkin Kak Selma dulu kali ya. Oh iya, tentu, Pris. Persiapannya. Waktu kita udah jam Siap, siap. 9 nih, gimana teman-teman? Iya. Udah 1 jam. Ada kegiatan lain nggak sebelum kita ini mengganggu nih saya? Insya Allah. Mungkin Sekitar 10 menit lagi kali ya. boleh 10 menit lagi. Silakan Pak Abi. Boleh. Nggak berasa ya? Iya, siap-siap. Oke. Terima kasih Pak Abi. Jadi ikutan Bang Kiji manggilnya Pak Abi. Kak Abi. Iya, terima kasih Kak Abi. Paham. Apa tadi, valid nggak sih ya menjawab pertanyaan dari Cupi Dinar. Terima kasih sudah bertanya. Valid nggak sih tes bakat minat gitu? Kalau dari ini nggak usah jauh-jauh ke teori lah ya. Kita dari aku dan teman-teman dan orang-orang di sekitar aku sih, sejauh ini kita ngerasa sih valid-valid aja gitu. Dan tapi balik lagi, contoh, ini langsung ke contohnya, itu kayak misalnya TM. TM kalau dipakai buat anak SD ya nggak valid. Kenapa gitu? Karena TM itu kan assessment, dan sedangkan assessment itu butuh banyak aktivitas, butuh banyak pengalaman, butuh banyak kegiatan, ketemu orang gitu kan, butuh banyak wawasan. Nah, kalau anak-anak yang emang belum banyak kegiatan kok udah dicobain assessment talent mapping, ya nggak valid gitu. Maksudnya adalah emang ada standar usia tertentu. Kalau TM dipakai usia 16 tahun ke atas, nah itu valid, insya Allah gitu. Kecuali kalau 16 tahunnya ke atas, tapi dia jarang berkegiatan, ya udah tok-tokan di rumah, nggak banyak ketemu orang, ya dia nggak akan valid hasilnya gitu. Tapi ada juga anak SD, anak SMP yang dia banyak ikut kegiatan, banyak explore ini itu gitu kan. Dia bisa ngisi dan hasilnya sesuai dengan dirinya, itu juga ada beberapa, cuman nggak banyak gitu. Jadi kalau ditanya valid atau enggak, tergantung orangnya. Cuma kalau memang validasinya cukup tinggi. Aku lupa ya berapa persennya. Kalau valid sih valid, tapi ada case-case tertentu yang memang nggak valid karena memang orangnya jarang berkegiatan, jarang ketemu orang. Itu kalau dari TM gitu. Kayak contohnya, kan aku sama Kak Tiara ini sebenarnya kan kita temenan di Surau Homeschooling, sebuah homeschooling level SMA. Ya kalau anak-anak kelas 10 itu tuh udah ngisi TM. Ada di antara mereka yang emang dia bilang, "Wah, ini bukan aku, Kak. Ini kayaknya bukan aku deh. Ini kayaknya bukan aku." Waktu ditanya, "Emang kamu ngisinya gimana?" Ya ngisinya gitu buru-buru, terus nggak paham bahasanya asal ngisi. Ya jelas lah, nggak valid ya karena kamu ngisinya nggak sesuai dengan kamu. Istilahnya mah tes bakat ini tuh kayak kita lagi ngaca gitu, kayak kita lagi bercermin. Kalau kita bercermin, kita ngacanya cuma kepala dong, yang keluar kepala doang. Tapi kalau kita ngacanya sebadan, maka di cermin ya kelihatannya sebadan gitu. Begitu juga dengan hasil talent mapping, kalau kita ngisinya sungguh-sungguh, terus sebelumnya udah 3B tadi, insya Allah hasilnya valid gitu. Dengan batasan usia tertentu dan kondisi tertentu. Nah, tapi kalau kayak Steven sih sejauh ini aku ngerasa sih valid-valid aja gitu. Dan banyak orang juga ngerasa valid gitu. Yang nggak valid adalah kalau kita nggak belajar. Gitu. Daripada takut-takut nggak valid ntar gimana-gimana, daripada takut-takut mencoba tes bakat minat terus kita khawatir nggak valid, ya harusnya kita lebih khawatir kalau kita tidak belajar, tidak mencari tahu soal minat bakat kita gitu. Karena kita terlalu khawatir, ntar valid enggak, ntar gimana enggak gitu. Tapi ternyata karena terlalu sibuk memikirkan hal itu, jadi nggak maju-maju kitanya. Gitu. Tapi sejauh ini sih, setuju tuh. Benar. Insya Allah gitu sih, valid insya Allah. Kalau saya ya, boleh ya? Boleh. Kalau saya, sebenarnya kalau saya pribadi, mengesampingkan dulu tuh bahasa valid atau tidak validnya.
Nah, Jadi benar. bagi saya yang pertama paling penting adalah know yourself dulu ya, mengenal Iya. diri kita gitu ya. Ibaratnya kan mau tes minat bakat apapun, pasti nanti ada Mm-mm. sesuatu yang menurut kita, ih gue banget gitu ya. Ada yang bukan gue Mm-mm. banget gitu. Menurut saya tes tes minat bakat itu perlu, dan kita jangan terlalu apa ya, mengutamakan valid atau tidak. Ya namanya buatan manusia ya, pasti ya bener tuh kata Iya, Kak Selma, ada Mm. case-case yang dimana mungkin tidak tepat. Tapi dengan pasti. kita punya pengetahuan tentang minat bakat, pastinya kita bisa mengukur tuh, mengukur mana hal yang sesuai dengan kita. Wah, ini gue banget nih, kekuatan gue Hmm. dari sini nih. Ya lakukan pengembangan di sana. Lalu jika merasa ini kurang, ya perbaiki hal itu. Jadi jangan, kadang-kadang ada orang yang minat bakat tapi menggeneralisasi, artinya kayak gini, wah kan gue begini, emang gue kurangin di sini, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah, Kadang-kadang kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu mungkin menurut saya agak masalah tuh kalau di sana. Jadi yang paling penting adalah tadi penutupnya Kak Selma, ya mengetahui minat bakat sebagai sarana belajar untuk semakin iya bertumbuh. benar. Dan Benar. kuncinya yaitu kalau tahu kita bisa memetakan sesuatu, ibarat sebuah perjalanan, kita punya peta, kita punya kompas, kan tetap kita yang punya langkah untuk mengambil ke kanan atau ke kiri. Tapi dengan itu kita punya acuan bagaimana kita punya melangkah dan bagaimana kita melanjutkan kehidupan. Makanya itu berkorelasi tuh nanti dengan hidup penuh kesadaran. Makanya kan ulama mengatakan bahwa kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal diri kita, maka kita sulit mengenal Allah, juga sulit Iya, mengenal agama kita. Maka boleh tuh teman-teman yang mau coba tes, boleh ke Kak Selma. Nanti ini coba BTW, uh, BTW, ya, iya. Lanjut Kak. silakan Sorry, Kak. sorry. Udah Kak. Silakan. Aduh, iya, mumpung ingat tadi Bang Kije bilang silakan ke Kak Selma. BTW aku lagi bikin bulan ini lagi mau bikin kelas untuk menemukan bakat buat teman-teman yang mau join, boleh. Kita bikin yang Yes, versi murah. Ayo good. join, join. Aku sih setuju Mesti banget ikut, gitu. mesti Iya, ikut. Mangga Kak Tiara. Tuh. iya sih. Aku juga kayak nyaranin banget sih teman-teman buat tes karena apa ya? Salah satu tools atau cara buat mengenali diri kita ya salah satunya itu caranya ya tes gitu ngikutin asesmen karena bahkan gini hal-hal yang kita nggak sadarin pun ketika tes oh iya ya ternyata aku tuh emang condong ke sana tapi aku nggak ngeh gitu aku tuh ternyata nggak Nah, benar. nggak apa ya nggak ngeh gimana ya bahasanya ya nggak paham gitu ternyata aku tuh ada minat di situ ada kemampuan ataupun ada bakat di sana tapi kitanya yang nggak aware gitu terhadap diri kita sendiri. Nah gunanya itu tes TM ataupun tes-tes yang lain itu buat mengengahkan kita gitu buat Betul, mengawarekan kita sepakat. gitu Benar. gitu Heeh. Jadi dan kadang-kadang teman-teman bukan iya ikut benar. Kadang-kadang bukan kita yang nggak tahu gitu, bukan kita nggak tahu tentang diri kita, tapi kadang-kadang kita perlu disadarkan ini loh gitu. Kita tuh betul udah betul punya, betul cuma kita banget nggak sadar gitu. Jadi benar kata Kak Tiara tadi. Perlu dicolek ya, perlu Nah, dicolek perlu ya. dicolek benar. Atau dikagetin atau dipukul. Jadi pukul babi. Ya, standar gitu. Dia soalnya aku bengong. ngerasa ini ya gimana ya waktu pas ini kan tes yang pertama ya yang sama Kak Selma itu aku tuh kan anaknya empati banget dan ngerasa iya sih aku emang empati gitu ternyata itu tuh bisa dijadiin bakat gitu kan jadi hal-hal kecil aja gitu ternyata itu tuh bakat gitu tapi aku nggak ngeh gitu kalau itu tuh bisa dikuatkan gitu dan bahkan ada hal-hal yang plus di aku itu oh ternyata ini nanti bisa diperkuat dengan karir aku seperti ini gitu bahkan kan itu banyak berhubungannya gitu baik kita cara sama orang gitu baik kita kekerjaan bahkan nanti aku ingat kata-kata founder aku salah satu cara buat kita apa ya memperbaiki hubungan kali ya atau memperkecil permasalahan itu kita mengetahui pasangan kita nah toolsnya ini adalah tes itu gitu kan kita tuh kadang kayak kalau kata founder aku nih ya ada suaminya gitu dia suka bersih-bersih orangnya suka bener-bener yang apa ya agak Rapi. risih gitu ngelihat hal-hal yang ya rapi gitu hal-hal yang berantakan gitu sedangkan istrinya ya termasuk yang ya udah sih nanti bisa diberesin atau ya berbalik gitu nah ketika kita tidak mengetahui bahwa emang dia tuh seperti itu ya
akan cekcok mulu gitu. Tapi kan ketika tahu Benar. gitu kelemahan dan kekurangannya, kita bakal mengisi kekurangan itu atau kita melengkapi dengan kelebihan kita gitu. Nah, mungkin aku juga, Benar. oh iya ya, ternyata ini tuh penting dan emang keren banget sih, kita tuh harus tahu gitu. Tools-tools ini tuh harus kita coba gitu. Gitu sih. Ih, Tuh, keren, keren, sepakat. keren. Benar. Nyambung berarti ya, masih nyambung ya. Makanya Iya. nyambung. Makanya saya ambil tema ini nyambung, Bang KJ. Oh iya, Ya, benar. Bu. Iya. Betul. Ya, Mm. Jadi kalau Iya. di iya mungkin kalau di points of view tuh Pak Abi, itu kuncinya adalah melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Karena kan Iya, apa benar. manusia ya hanya bisa melihat 160 sampai 170 derajat. Tapi kita perlu points of view yang lain yang lebih luas gitu hingga kita bisa memaknai yang lain. Itu salah satunya dengan kita mengetahui potensi diri kita, mengetahui Betul, minat betul, betul bakat, banget. akhirnya Setuju kita banget. bisa melihat yang lain. Gitu Pak Abi. Mantap. Ya, setuju banget. Soalnya emang berhubungan banget ya, Bang Mm-mm. Kiki gitu, sama Iya Mas betul. Selma, sama Bang Abi. Benar. Saling keterkaitan lah. ya, Iya, betul. Mantap. ya luar biasa. Sudah hampir 1 jam lebih malah nih ya kita ngobrol nih, nggak Masya Allah. kerasa. Menarik juga sih ya konsep belajar gini ya. Saya malah senang nih ngobrol-ngobrol gini, nggak tahu nih. Akhir-akhirnya malah senang. Jadi Walaupun dapat masih gelap ya Mas pembelajaran Abi. yang luar biasa. Masih nih, nggak tahu kenapa. Oh masih gelap Pak Abi. Astagfirullah. Masih. Kayaknya Ini mah apa hijabnya suara gitu sih deh. jelas, yang penting kan suaranya. Iya. Iya. Ya, Siap, siap. terima kasih buat Bang KJ, kemudian Kak Selma dan Kak Tiara ya. Sebenarnya saya mau buat seriesnya nanti nih, khusus buat mengenal diri ini. Mungkin nanti kalau misalkan saya ngundang Kak Selma, Kak Bang KJ dan Kak Tiara lagi, mungkin kalau nggak ngerepotin bersedia ya Mas ya kayak. Insyaallah. Insya Ya Ya, Allah. jadi ini terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman ya. Mungkin dianggap teman ya, semoga ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol langsung ya. Saya sebenarnya gitu ya, kalau misalkan saya ngundang ke IG, biasanya saya datengin gitu ke orangnya gitu, orangnya kumpul gitu, kemudian Udah ngobrol dan ketemu kan biasanya kemarin? waduh. Iya ya, 2 tahun lalu kita ketemu ya Bang KJ ya. Apaan? Iya. Ya jadi itu teman-teman, semoga bisa silaturahim langsung nanti ke Kak Selma, Kak Tiara, dan saya tertarik sama itu. Kalau TM itu Kak Selma ada batasan usia ya? Ada gimana usianya seberapa tuh? Oh enggak sih, TM kalau minimal paling, kalau maksimal nggak ada. Kalau minimal disarankan sih 15 atau 16 tahun sih. Udah 16 tahun minimal kan Kak 15 Abi? tahun, 16 tahun. Udah 16 tahun kan? Iya, 17-an sih masih 17-an. Lagi dipanggil Bapak lagi tadi sama Bang KJ. Lupa. Boleh, Iya, TM itu ada yang free. Jadi teman-teman mungkin kalau mau nyoba boleh coba yang versi free Websitenya trialnya ya? dulu. Di websitenya dulu. Nanti kalau udah nyoba yang free dan ngerasa oh iya cocok nih gitu. Nanti baru ikutan yang berbayar gitu. Jadi coba aja dulu gitu. Toh nyoba juga nggak keluar duit gitu lah. Kadang-kadang teman-teman kan takut Betul. nyoba karena itu kan. Coba aja dulu. Betul. Kalau kata points of view ini mungkin nih Kak, saya nih Pak Abi, hidup itu soal Wih. peluang gitu. Wih. Terus menarik Jadi nih. iya, terus jalanin aja ntar banyak peluangnya. Wih. Iya. luar biasa. Luar biasa. Iya, hikmah corona kali ya. Hikmah corona juga saya jadi main IG nih. Jadi saya main IG dulu. Ya makanya masih sedikit juga. Ya, terima kasih saya lagi ya. Mungkin sedikit saya kasih closing ya. Nanti kalau teman-teman mau ngasih closing silakan juga. Tapi udah terlalu malam mungkin ya. Intinya sih teman-teman semuanya jadilah ini ya, rasa ingin tahu kita ditingkatin lagi ya. Kemudian yang kedua itu tadi kita lakuin banyak hal yang tadi Kak Tiara sampaikan. Kemudian ketika melakukan banyak hal itu kan ada evaluasi. Evaluasi kan jadi pembelajaran lagi tuh. Pembelajaran lagi. Kemudian tadi statement Pak Bang Kiji juga Bang Kiji juga bahwa Pak Kiji, Bang Kiji, assalamualaikum. Jadi gitu, terus belajar, kemudian akhirnya bisa
bertumbuh tadi. Kemudian tools-tools tadi yang menemukan bakat tadi, mau talent mapping, speaking, dan tools-tools bakat ini itu hanya sebagai apa tadi Bang Kijil tadi itu ya, apa namanya, sarana mungkin ya. Alat bantu. Kemudian sebagai jalan ya, alat bantu untuk lebih engeh gitu, lebih engeh dan menyadarkan kita ya bahwa kita ini punya kelebihan di sini lah gitu. Kemudian fokus di situ. Ketika kita sudah bisa pertama mengenal diri dengan hal-hal kecil sih ya, tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa cita-cita kita apa, kita mau ngapain 2 tahun 3 tahun ini, kemudian 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Itu penting sih ya buat kita, bahwa ketika kita sudah punya tujuan, kemudian target, dan apa yang mau kita dapat gitu, soalnya nanti kita akan melakukan banyak hal tadi gitu, yang tadi Kak Tiara bilang gitu, melakukan banyak hal yang akhirnya bisa mendapatkan tujuan, atau bisa seenggaknya bisa dari 100%, 60%, 70% lah nyampe gitu. Nah, mudah-mudahan nantinya dalam perjalanan itu, yang saya quote saya juga nih di apa namanya tema ini, bahwa mengenal diri itu sepanjang hidup gitu. Kita harus punya, mungkin saya yang tahu ini salah atau mungkin Kak Selma dan Nenek bisa koreksi, bahwa mengenal diri itu sebetulnya sepanjang hidup kita gitu. Benar. Kenapa sepanjang hidup kita? Bahwa istiqomah itu kan nggak ini ya, nggak ada ujungnya gitu kan, sampai kita mati gitu. Kebaikan, kemudian intinya kan kita semua ini mengenal minat bakat kan intinya manfaat ya, manfaat, kemudian bisa manfaat minimal buat diri sendiri, kemudian buat dibagikan juga ke orang lain. Sampai kapan ya? Sampai mati. Itu teman-teman semuanya. Maka dari itu intinya adalah kita terus mengenal diri kita dengan jalan-jalan tadi, tes bakat, kemudian lakuin banyak hal, terus cari tahu, salah ya coba lagi. Jadi kan itu teorinya mungkin, teori motivator kan gitu ya. Salah coba lagi. Mungkin enak juga gitu dengernya. Cuman akhirnya emang kayak gitu. Intinya evaluasi diri gitu setiap saat, setiap waktu. Itu mungkin ya closing dari saya. Ada yang mau di closing juga mungkin Bang Kije, yang sama 1 menit nggak apa-apa. Mangga, Udah. Bang Kije mungkin. Silakan Kak Selma dulu. Tadi habis saya ngomong, taruh saya ngomong. Oh iya, Atau Kak Tiara, silakan. dari aku sih sebenarnya udah cukup ya. Jadi intinya mah teman-teman, ini keren loh teman-teman yang nyimak hari ini, lebih dari 15 tadi sempet. Jarang-jarang aku bikin kita live banyak yang nyimak. Jadi intinya buat teman-teman, benar kata Kak Abi tadi bahwa mengenal diri itu bukan sebentar gitu, waktunya nggak cuma setahun 2 tahun gitu, bahkan seumur hidup. Karena semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak berproses, bertumbuh, itu tuh kita akan semakin mengenal diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan satu hal yang kita perlu sadari bahwa ketika kita sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan kita, maka fokuslah pada kekuatan, siasati keterbatasan. Fokus aja sama kekuatan kita, fokus sama kelebihan kita. Lantas keterbatasannya distrategikan aja gitu, bukan malah kebalikannya gitu aja sih. Keren. Setuju Ada banget. lagi Bang Kije dan Kak Tiara belum ditutup? 1 menit. Kak Tiara dulu Monggo. boleh. Ada. Enggak banyak sih dari aku. Nanti malah jadi nyambung 1 jam. Sesi Iya. 2 kan nantinya. Boleh. Itu sih sebenarnya memang dari kita ya, kita harus banyak perkenal sama diri kita sama diri kita dulu gitu. Seperti yang dibilang sama Kak Abi, Kak Selma, sama Bang Kiji juga. Ya perbanyak ilmu, perbanyak wawasan, banyak gali kegiatan-kegiatan. Terus juga kita juga ya yang pasti kita berdoa sama Allah juga kan. Biar kita tuh Benar-benar penting. ditunjukkan gitu, aku ini emang lebih kemana, aku itu seperti apa gitu. Karena kan kosannya ya kita mau melakukan banyak hal juga, kalau seandainya kita nggak meminta satu hal ke yang emang ciptain kita ya buntu-buntu juga sih sebenarnya gitu. Betul. Masya Allah. Terima kasih Kak Tiara. Kalau saya Pak Abi, mungkin tadi kalau Kak Selma sama Kak Tiara dan Kak Abi udah juga bilang soal minat, mungkin saya soal ketakutan ya, karena seringkali seseorang mau mulai itu karena ketakutan.
Mungkin kalau di NLP itu di proposisinya sudah dikenal bahwa kita perlu menyadari bahwa peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya. Jadi artinya apa yang kita pikirkan belum menjadi suatu kenyataan. Jadi kita perlu sadari bahwa apa yang banyak kita pikirkan, apa yang kita takutkan, percayalah itu bukan sesuatu yang akan jadi kenyataan. Tapi teruslah bermimpi dengan sebuah keyakinan bahwa hidup adalah soal perjalanan. Jadi semua yang bertumbuh di perjalanan akan menjadi sebuah hal yang indah. Dan kita tidak pernah akan tahu itu hal indah kalau kita tidak pernah mencobanya. Maka sadari bahwa hidup itu soal everything is possible. Deh Pak Abi ya. Makasih Pak Abi. Iya. Ini coach ini luar biasa coach. Ya. Semoga kita bisa bertemu ya coach ya. Segera bertemu ya coach. Pak Abi ya. Kak Abi, aku boleh request gak sebelum diselesain nanti? Ini bakal Iya. di-share gak sih? Nanti ini di-share gak? Kenapa? Ini nanti di-share gak sama... Kenapa? Ini live kita Iya ada bakal di IG di-share. saya paling. Oke. Di save di IG saya paling disimpan. Cuman nggak tahu nih ada gambarnya atau enggak nih pas di save nih. Itu cuma saya berdua. Mudah-mudahan ada Pak Abi. Ya, oke deh. Ya itu mungkin terima kasih. Ya, nanti semoga kita bisa. Saya sebenarnya pengen ada project sama Bang Kije nih Keren. tentang ini gitu. Bareng-bareng aja. Nanti kita undang berapa? Iya, kita berempat nanti masukkan gitu kan. Iya berempat bareng-bareng gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrolnya langsung kali ya. Kita buat apa namanya? Ya sedikit lakuin banyak hal tadi kata Kak Tiara ya. Tentang mengenal diri ini. Ya itu aja mungkin karena udah terlalu malam ya. Udah hampir 1,5 jam nih kita ngobrolnya. Alhamdulillah luar biasa ya. Nggak kerasa ya. Semoga manfaat buat diri saya pribadi pertama, kemudian buat kita semua dan teman-teman semuanya yang menyimak. Terima kasih. Kita tutup ya dengan baca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih ya sekali lagi ya Kak Tiara, Kak Selma makasih. Terima kasih semuanya. Bang Kije makasih waktunya. Tetap sehat semuanya ya. Amin. Ada tutup lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Selma, Kak Tiara, sehat-sehat semuanya. Sehat semuanya. Amin, sehat juga. Terima kasih. Meet ya. Ya, pamit juga semuanya. Assalamualaikum.